Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa lagi bersama saya, Rudi Salasilaban, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 38, kelompok 3, NDH 21, tahun 2022. Tugas kedua, agenda 2 pada hari ini akan menjelaskan roh model berakhlak salah satu tokoh bangsa kita. Yang saya angkat adalah Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Pada materi core value berakhlak, seperti yang kita ketahui, terdapat 7 nilai. Yang pertama, berorientasi kepada pelayanan. Yang kedua, accountable. Ketiga, kompeten. Keempat, harmonis. Kelima, loyal. Keenam, adaptif. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Sehingga nilai-nilai berakhlak ini terdapat pada salah satu tokoh bangsa kita yang akan saya jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Profil tokoh bangsa yang saya angkat mungkin tidak asing lagi bagi rekan-rekan sekalian, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Beliau sekarang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pendidikan terakhir beliau adalah lulusan Akademi Militer tahun 1970. Karir beliau sebelum menjadi Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu Menko Bidang Kemaritiman, Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kepala Staf Kepresidenan, Wakil Ketua DPP Partai Golkar, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, menjabat juga pernah menjadi Duta Besar RI yang berkuasa penuh untuk Singapura, Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat di Bandung, Komandan Korem di Madiun, Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri di Bandung, Komandan Pertama Detasmen 81 yang sekarang kita kenal dengan Detasmen Guntur 81, Asisten Operasi di Markas Kopassus, Komandan Pusat Pendidikan Kopassus di Batu Jajar Bandung, dan anggota Kopassus, Komando Pasukan Kotus. Tidak diragukan lagi, beliau menghabiskan hampir sebagian besar hidupnya mengabdi sebagai TNI, yang mana beliau merupakan Jenderal Bintang 4, terakhir jabatan beliau sebelum pensiun dari keanggotaan TNI. Core value berakhlak yang pertama yang dimiliki oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan ini yaitu berorientasi pada pelayanan. Walaupun beliau background adalah seorang tentara, tetapi beliau di sela-sela waktunya sangat peduli terhadap pendidikan di daerah Sumatera, yaitu bagaimana beliau membuat yayasan pendidikan dan membuat SMA sampai ke tingkat perguruan tinggi yaitu Institut Teknologi Del. Karena di daerah Sumatera Utara itu sangat tertinggal terkait pendidikan, sehingga beliau memahami bahwa kebutuhan masyarakat yang mendasar selain dari kebutuhan hidup adalah pendidikan. Selanjutnya pada core value accountable, beliau pada saat ditunjuk sebagai Komandan Penanganan COVID-19 oleh Presiden kita Bapak Jokowi, beliau dengan penuh tanggung jawab, disiplin, berintegritas tinggi, sehingga bila ada kesalahan dalam penanganan pada saat pandemi 19 kemarin, beliau menyatakan beliau yang bertanggung jawab. Apalagi pada langkah-langkah strategis pada saat itu adalah membuat PPKM darurat, sehingga beliau bertanggung jawab penuh dalam pengambilan keputusan ketika menjalankan tugasnya sebagai Komandan Penanganan Corona. Untuk core value kompeten sebenarnya kita tidak bisa meragukan lagi kapasitas beliau, lulusan dari Akademi Militer, beliau juga terus berkarir baik di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sampai beliau bisa jadi kedutaan besar di Singapura, dan sekarang beliau juga menjadi Menteri
Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Sungguh sangat luar biasa kompetensi yang dimiliki beliau. Sehingga dunia pun pada saat penanganan COVID-19 kemarin mengakui bagaimana penanganan dari Indonesia yang sebenarnya pada awalnya memang mungkin dilecehkan bangsa sendiri, tetapi itulah yang membuat kompetensi diri itu meningkat terus, harus kita tingkatkan, dan beliau mencontohkan karena tantangan itu selalu berubah dan beliau juga melaksanakan tugas dengan kualitas yang baik. Core value harmonis ini sangat menarik pada saat beliau hadir pada sidang DPR. Jadi pada saat sidang itu beliau menyampaikan dalam mencari popularitas tidak perlu menyerang beliau. Maksudnya di situ ketika kita hanya beradu argumen di media sosial, menyampaikan statement-statement yang bisa membuat lingkungan kerja kita antara eksekutif dan legislatif itu tidak kondusif. Sehingga beliau menyarankan bila ada masalah yang ingin anggota dewan tanyakan, silahkan telepon beliau. Sehingga adanya kepedulian dan saling menghargai perbedaan itu bisa terjalin dengan baik. Core value loyal sudah dibuktikan beliau mulai dari beliau bertugas sebagai TNI dan juga setelah pensiun beliau menjalankan tugas sebagai pembantu presiden dan menjaga nama baik dan kehormatan negara sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Di core value adaptif, beliau juga sebagai Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi melihat banyak sekali peraturan-peraturan yang menghambat para investor, sehingga beliau juga mendorong agar pemerintah menyiapkan reformasi regulasi untuk memudahkan para investor, baik itu lokal maupun investor asing. Kemudian nilai kolaboratif, ini core value yang terakhir dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan itu menyatakan bahwa keberhasilan pada saat penanganan COVID-19 itu bukan hanya pekerjaan beliau sendiri, tetapi beliau menyampaikan itu adalah kerjaan sebagai tim. Sehingga di sini beliau membangun kinerja sama, sinergi sehingga mencapai tujuan bersama, yaitu bisa melewati masa-masa sulit pada saat pandemi yang lalu. Personal branding beliau memang banyak kita jumpai di media sosial, tetapi yang saya angkat pada personal branding untuk beliau kali ini adalah Menteri Segala Urusan. Jadi banyak netizen mengatakan beliau itu adalah Menteri Segala Urusan, tetapi beliau menyampaikan bahwa beliau hanya menjalankan perintah Presiden. Seperti diskusi beliau dengan Rocky Gerung pada saat itu, yang bisa menjalankan arahan dari Pak Presiden sampai saat ini adalah Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Yang lain itu mungkin belum bisa mengikuti ritme dari arahan dan tujuan dari Bapak Presiden kita. Demikianlah pemaparan saya terkait role model berakhlak tokoh bangsa Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Bila ada salah kata, salah penyampaian, saya mohon maaf Pak Jenderal. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om.